Hai football lovers, kembali lagi dengan Super 11 News. Seperti biasa kami akan menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Kabar La Gazzetta dello Sport mengatakan bahwa Juventus kembali meminati Leonardo Paredes dan bisa menawarkan Moise Kean kepada Paris Saint-Germain dalam transfer barter. Bianconeri masih memerlukan gelandang baru setelah mendatangkan Paul Pogba dari Manchester United pada bulan Juli nanti, sebab mereka berencana untuk menjual sejumlah gelandang. Paredes merupakan target lawas untuk si Nyonya tua, dan menurut klaim dari Gazzetta, klub raksasa Serie A itu bisa menukarnya dengan Kean. Di sisi lain, Leandro Paredes hendak bertemu dengan para pejabat PSG dalam beberapa pekan ke depan untuk membahas masa depannya. Bermain di Italia bukanlah hal yang asing untuk gelandang berusia 27 tahun tersebut, yang pernah berkarir bersama Empoli dan AS Roma sebelum merantau ke Zenit St. Petersburg dan kemudian Paris. Situasi Robert Lewandowski bersama Bayern Munich masih belum menemui titik temu. Bayern Munich ingin mempertahankan Lewandowski hingga kontraknya berakhir pada musim panas 2023 mendatang. Di Bavaria tak bisa mempertahankan pemain Polandia itu lebih lama lagi, karena sang pemain juga telah menegaskan keinginannya untuk hengkang dan tak ingin memperpanjang kontraknya. Kini, CEO Bayern Oliver Kahn pun kembali menegaskan bahwa pihaknya tak akan khawatir dengan banyaknya rumor yang menyebutkan bahwa Robert Lewandowski akan segera menuju ke Barcelona di musim panas ini. Walaupun ia mengakui bahwa pemain 33 tahun itu sedang mempertimbangkan tawaran ke Barca, namun Oliver Kahn tetap berpegang teguh pada sisa kontrak Lewandowski, yang dengan demikian ia berarti harus bertahan hingga kontraknya usai. Kiper Manchester United David De Gea belum lama ini merefleksikan perjalanan karirnya di skuad The Red Devils selama 10 tahun terakhir. De Gea mengaku sangat nyaman tinggal di kota Manchester. De Gea tercatat sudah memperkuat The Red Devils selama 11 tahun sejak didatangkan pada tahun 2011 yang lalu. Belakangan, De Gea bercerita pengalamannya memperkuat Manchester United selama 1 dekade terakhir. De Gea mengaku sangat bahagia dan menganggap kota Manchester pada saat ini telah menjadi rumah baginya. Saya bisa bilang, Manchester sudah menjadi rumah yang sesungguhnya bagi saya, ujar De Gea kepada United Daily. Borussia Dortmund sebentar lagi akan berhasil merampungkan transfer striker andalan Ajax Amsterdam asal Pantai Gading, Sebastian Haller, dengan nilai transfer sebesar 31 juta euro atau setara dengan 484 miliar rupiah. Dikutip dari laman BVB Pass, Sebastian Haller telah tiba di Dortmund pada Kamis 23 Juni dan akan menjalani tes medis. Apabila tes medisnya menunjukkan hasil yang bagus, pemain berusia 28 tahun itu akan resmi menandatangani kontrak berdurasi 4 tahun dengan Die Borussian atau sampai musim panas 2026 mendatang. Ini menjadi bursa transfer musim panas yang cukup sibuk untuk Borussia Dortmund. Klub yang kini dibesut oleh Edin Terzic tersebut sudah berhasil mendatangkan 7 pemain sebelumnya, yakni Karim Adeyemi, Nico Schlotterbeck, Niklas Sule, Salih Ozcan, Jayden Braaf, Alexander Meyer, dan Marcel Lotka. Dengan demikian, Haller akan menjadi rekrutan ke-8 Dortmund pada musim panas tahun ini. Barcelona kabarnya telah ditawari Neymar Junior oleh Paris Saint-Germain. Klub raksasa Ligue 1 Prancis itu sedang melakukan perombakan skuad musim panas ini. Neymar dianggap sebagai pemain yang perlu dilepas. Oleh karena itu, PSG ingin menawarkan Barcelona untuk kembali menampung pemain internasional Brasil tersebut. Dikutip dari Football Espana Kamis 23 Juni 2022, Barcelona hanya perlu membayar PSG sebesar 50 juta euro atau sekitar 781 miliar rupiah. Padahal, ketika Neymar menuju Paris dari Barca pada 2017, PSG harus membayar rekor transfer paling sensasional sepanjang masa. Sayang, performa Neymar juga kerap diganggu oleh cedera. Neymar telah membuat 186 penampilan untuk PSG sejak bergabung. Ia menyumbang 100 gol dan 60 assist. Kolumnis dan ahli transfer Tribal Football Kamis 23 Juni 2022 Rudy Galletti mengatakan Real Madrid akan ada di pasar transfer musim ini untuk mencari penyerang setelah gagal mendapatkan Kylian Mbappe dari PSG. Menurut Galletti, Madrid kini mengincar bintang Tottenham Hotspur Son Heung-min. Para pejabat Madrid sedang aktif membahas kemungkinan mendatangkan pemain internasional Korea Selatan tersebut.
Son memiliki kontrak bersama Tottenham hingga 2025. Dan Son punya peluang hengkang setelah pekan lalu ayahnya menyarankan agar pindah ke klub yang lebih besar untuk meningkatkan permainannya. Mantan pelatih Real Madrid Zinedine Zidane masih punya keinginan melatih klub lagi. Zidane terus dikaitkan dengan Paris Saint-Germain untuk menggantikan Mauricio Pochettino. Zidane pun tak menutup kemungkinan melatih PSG. Ia menegaskan tak akan pernah mengatakan tidak untuk menjadi pelatih PSG. Untuk alasan lain juga, saya mungkin tidak bisa pergi kemana-mana. Apa itu? Bahasa. Misalnya, kondisi tertentu membuat segalanya lebih sulit. Ketika orang-orang bertanya kepada saya, apakah Anda akan pergi ke Manchester? Saya mengerti bahasa Inggris tapi saya tidak sepenuhnya menguasainya. Saya tahu bahwa ada pelatih yang pergi ke klub tanpa berbicara bahasa lokalnya. Namun saya bekerja secara berbeda. Untuk juara, banyak faktor ikut berperan. Ini adalah konteks global. Saya tahu apa yang dibutuhkan untuk juara. Atletico Madrid dilaporkan akan merekrut Axel Witsel secara gratis di bursa transfer musim panas. Di samping itu, kontrak Witsel bersama Borussia Dortmund akan habis akhir bulan ini sehingga ia bebas pergi ke klub manapun yang diinginkannya. Dikutip dari Football Espana Kamis 23 Juni 2022, Atletico Madrid telah menyiapkan dokumen berisi kontrak yang berlaku hingga Juni 2023. Pelatih Atletico Diego Simon menginginkan pemain asal Belgia itu menggantikan Hector Herrera yang segera bergabung di klub MLS. Los Rojiblancos memang perlu memperkuat skuad musim panas ini untuk memperbaiki musim 2021-2022 yang cukup seram. Karena itu, Atletico perlu gelandang berpengalaman seperti Witsel untuk memperkuat lini tengah. Cristiano Ronaldo dilaporkan siap ganti rugi atas kerusakan akibat kelalaian pengawalnya yang menabrak rumah orang di Mallorca. Pengawalnya tersebut sedang mengemudikan mobil super Bugatti Veyron yang punya kemampuan lebih dari 100 tenaga kuda. Kecelakaan itu diperkirakan terjadi pukul 11 pagi waktu setempat di Calle Alsina, dekat dengan Juan March Hospital. Sumber dari kepolisian dan saksi menyatakan kalau pengemudi itu kehilangan kendali atas mobil seharga 42 miliar rupiah tersebut dan kemudian menghantam properti di Sakoma. Ronaldo memang terkenal hobi mengoleksi mobil mewah. Namun biasanya penyerang berusia 37 tahun itu sendiri yang membawa menyetir. Sementara pengawalnya hanya mengikuti dengan mobil lain di belakang. Belum jelas apa yang sedang dilakukan Ronaldo, sehingga membiarkan pengawalnya membawa salah satu mobil super yang kerap dibawanya tersebut. AC Milan kabarnya memasukkan ex-Juventus Paulo Dybala dalam transfer buruan. Menurut laporan Sempre Milan, AC Milan telah melakukan kontrak dengan pihak Paulo Dybala guna memboyongnya ke San Siro. Kecermatan Maldini memanfaatkan situasi mandeknya negosiasi Inter Milan dengan Dybala, membuat Rossoneri mengambil langkah cerdas mendekati pemain berpaspor Argentina itu. Hitung-hitungan Rossoneri hanya tinggal jumlah gaji yang harus mereka bayar kepada penyerang asal Argentina itu. Gaji Paulo Dybala berada di angka 7 hingga 8 juta dolar per tahunnya. Jumlah yang tak terlalu mahal untuk pemain sekaliber Dybala yang sudah menunjukkan performa mentereng bersama Juventus. Dengan memboyong Dybala, AC Milan bakal memiliki penyerang sekaligus playmaker yang lengkap. Ronaldinho akan merumput bersama Rans Nusantara FC dalam menghadapi Arema FC dan Persik Kediri. Ia akan merumput bersama Rans Nusantara FC dalam menghadapi Arema FC dan Persik Kediri. Selama 45 menit, Ronaldinho dan Rans Nusantara FC akan menghadapi Arema FC. Kemudian diikuti dengan laga kontra Persik Kediri selama 45 menit. Media officer Arema FC Sudarmaji mengatakan, kedatangan Ronaldinho ke Malang menjadi sebuah kehormatan besar. Ini terutama bagi Arema FC, selaku tuan rumah dari penyelenggaraan pertandingan berformat trofeo itu. Trofeo ini juga akan menjadi kesempatan bagi Aremania untuk menyaksikan langsung aksi Ronaldinho di lapangan, kata Sudarmaji. Ronaldinho dijadwalkan akan mendarat di Indonesia pada Jumat 24 Juni ini. Ya, selamat datang Ronaldinho. Chelsea bakal mendapat persaingan dari rival sesama Liga Premier Inggris Manchester City untuk berebut tanda tangan bek tengah Juventus Matthijs de Ligt pada bursa transfer musim panas ini. De Ligt memiliki klausul rilis dalam kontraknya sebesar 125 juta euro musim ini. Adapun nilai tersebut bakal melambung menjadi 140 juta euro pada Juni 2023 mendatang.
Di samping itu, pakar transfer Sky Sport Italia Gianluca Di Marzio menyebut Chelsea sudah melakukan pendekatan kepada sang pemain dan meyakinkannya merapat ke Stadion Stamford Bridge. Akan tetapi usaha The Blues tak akan semudah itu. Sebab Alfredo Pedula dilansir Football Italia Jumat 24 Juni menegaskan Manchester City juga tidak tinggal diam. The Ace-Lane dinilai tengah mempersiapkan tawaran menggiurkan untuk ex-kapten Ajax Amsterdam tersebut. Kabar dari Spanyol mengatakan bahwa Jose Mourinho berniat untuk membawa defender serba bisa Real Madrid Nacho Fernandes ke Italia untuk memperkuat tim asuhannya AS Roma. Kepindahan sang pemain berusia 32 tahun pada bursa transfer musim panas ini memanglah memungkinkan karena kontraknya hanya tinggal menyisakan setahun lagi. Nacho masih sangat berguna untuk Real Madrid pada musim 2021-2022 lalu dengan melakoni 42 pertandingan di semua ajang selagi mencetak 3 gol. Ya, kefleksibelannya untuk mengisi banyak posisi menjadikannya salah satu pemain favorit pelatih selama bertahun-tahun di klub ibu kota Spanyol. Tak peduli siapapun yang menjabat di kursi kepelatihan tersebut. Klub Premier League Newcastle United diwartakan telah mempertimbangkan kembali keinginan mereka untuk mendatangkan Jesse Lingard musim panas tahun ini. Jesse Lingard merupakan salah satu dari 6 pemain senior yang dilepas oleh Manchester United pada musim panas tahun ini. Lingard meninggalkan Old Trafford usai kontraknya yang berakhir di penghujung Juni ini tak diperpanjang oleh pihak klub. Usai meninggalkan Manchester United, Jesse Lingard dihubungkan dengan beberapa klub. Namun belakangan, West Ham United dan Newcastle United menjadi 2 klub terdepan untuk mengamankan servis pemain berpaspor Inggris tersebut. Domenico Berardi mengatakan bahwa dirinya betah di Sassuolo, namun memberi indikasi bahwa dia bisa berganti klub di bursa transfer musim panas ini. Dengan AC Milan, Juventus dan AS Roma dikabarkan meminatinya. Berardi pernah menolak kesempatan bergabung dengan Juventus ketika dia masih dimiliki bersama oleh klub raksasa Turin itu dan Sassuolo di medio 2013-2015 silam. Namun kini nampaknya dia sudah siap untuk berganti klub. Saya suka tinggal di Modena dan telah berada di sini selama 11 tahun. Namun saya mencapai titik ketika saya tidak lagi kesulitan dengan perubahan berkat istri dan anak saya. Sebab bersama mereka, saya merasa berada di rumah ketika berada di kota manapun, kata Berardi kepada majalah C. Sekali lagi, Barcelona menolak tawaran terbaru yang diajukan Manchester United untuk Frenkie de Jong karena dianggap nilainya masih bercanda. Manchester United lagi-lagi gagal meyakinkan Barcelona untuk melepas gelandang andalan mereka Frenkie de Jong. Sumber itu menjelaskan, manajemen Setan Merah maju untuk kedua kalinya dengan proposal tawaran terbaru, yakni dengan meningkatkan nilai beli dari sebelumnya mencapai 56 juta pound sterling. Sayang, pihak Barca tak tertarik dengan peningkatan tawaran itu. Klub Catalan tersebut disebut-sebut rela melepas De Jong jika peminat berani menawar di angka 65 juta pound sterling. Liverpool akan memulai pelatihan pramusim mereka pada 4 Juli. Namun, mereka akan segera terbang ke timur jauh untuk memainkan 2 pertandingan uji coba masing-masing pada 12 dan 15 Juli. Yang pertama, Liverpool akan menghadapi rival domestik Manchester United di Stadion Raja Mangala, Bangkok, Thailand, sebagai bagian dari Bangkok Century Cup. Di laga selanjutnya, mereka akan melawan Crystal Palace di Singapura. Jadi, ada kemungkinan Nunes akan melakoni debutnya bersama The Reds pada 12 Juli lawan Manchester United. Soal debutnya di Liga Premier, Nunes berpeluang menghadapi Fulham yang baru promosi pada 6 Agustus. Jika tidak tampil di pertandingan itu, kesempatan berikutnya untuk debut adalah pada 13 Agustus di Anfield lawan Crystal Palace. Ex-striker Manchester United Edinson Cavani dikabarkan telah menawarkan servisnya kepada tim asal Madrid Rayo Vallecano di musim panas ini. Bukan Atletico Madrid yang selama ini dikaitkan dengan transfernya. Hal tersebut dilakukan supaya bisa fit sepenuhnya saat dipanggil memperkuat timnas Uruguay di Piala Dunia 2022 di Qatar. Cavani sempat dikaitkan dengan transfernya ke Atletico Madrid di musim dingin lalu. Kabar terkini seperti dilansir Marca mengungkapkan bahwa striker Uruguay tersebut menawarkan dirinya ke Rayo Vallecano. Los Franjirojos bisa menduetkannya dengan penyerang asal Kolombia, Radamel Falcao, dan kedua striker tersebut merupakan salah satu penyerang terbaik dalam 1 dekade terakhir. Oke football lovers, jangan lupa subscribe, like, serta tulis kritik dan saran di kolom komentar agar channel ini semakin berkembang.
Jangan lupa tungguin video selanjutnya di Soccer 11 News. Sampai jumpa.